Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya, dengan Betty. Betty. Ya. Betty. Betty. Sabar, sabar ya. Siapa? Betty. 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 Ya, Betty. terima Silakan. kasih Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Ustadz, keluarga, Amin, ya Mas Allah. MC, Mbak, semua teman-teman yang ada di sini. Insya Allah dirahmati oleh Allah semuanya. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Bismillah, deg-degan. Saya mau bertanya terkait mengenai masalah takdir atau ujian. Kita mengingat yang season pertama yang saya pernah dengar mengenai doa itu bisa mengubah takdir. Dan saya mau bertanya, apakah dosa kita di masa lalu? Karena aku pernah dengar ada kajian kalau dosa itu berefek untuk di dunia dan pasti ada di akhirat, nanti ada hitungannya gitu. Nah, apakah dosa itu sendiri berpengaruh kepada takdir kita, Ustadz? Misalkan kita sudah taubat, kita kan juga nggak pernah tahu taubat kita itu sudah diterima atau tidak. Bahkan kita nggak tahu tanda taubat kita diterima tuh seperti apa gitu. Nah, apakah dosa itu juga mempengaruhi takdir kita seperti yang pernah Ustadz sampaikan kalau yang bisa mengubah takdir itu adalah doa. Dan apakah dosa itu juga sendiri bisa merubah takdir kita atau seperti apa? Terkadang kan kita kalau lagi ujiannya berat gitu, apakah oh ya mungkin ini dosa kita ya. Kadang kita suka negative thinking atau seuzon, oh ya mungkin ini dosa yang pernah kita lakuin sehingga ujian itu berat. Padahal kita tahu ujian itu kan love language-nya Allah sama kita. Gitu. Bedakan antara hukuman dengan dampak. Orang yang berbuat dosa, lalu dia bertaubat, maka Allah mencabut hukuman atasnya. Nggak akan dihukum lagi. Allah penerima taubat, Allah pengampun dosa. Tapi dampak dari dosa itu bisa aja masih ada dalam kehidupannya. Misalnya kita berbuat dosanya dengan menzolimi orang gitu kan. Kita nggak bisa memaksa orang langsung jatuh cinta sama kita kan. Pasti ada rasa benci dia, marah dia, mungkin dendam dia. Itu kan dampak dari dosa. Walaupun dosa kita udah diampuni sama Allah, namanya orang pernah disakiti, pasti ada rasa nggak nyaman di hatinya tentang kita. Bahkan Nabi pun ketika sudah memaafkan seorang budak yang membunuh pamannya, Nabi tetap nggak bisa ngelihat wajahnya. Nabi udah memaafkan dia, udah lapang dada dengan dia, udah ngasih dia hak-hak dia, menerima Islam dia. Tapi kalau ketemu dia, itu keingat dengan Hamzah. Makanya Nabi nggak mau ketemu dia dalam beberapa waktu. Artinya dampak dari dosa tetap ada. Tapi dosanya, hukumannya, kalau kita udah bertaubat, Allah pasti menerima taubat kita dan pasti mengampuni dosa kita. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan dampak itu? Perbaikilah dan bayarlah hutang dosa kita. Contoh, kalau dosa kita adalah tentang zalim kepada orang lain, kalau dulu kita pernah menyakiti dia, sekarang bahagiakan dia. Saya pernah ngerasa kayak punya hutang kesalahan sama anak. Terutama anak pertama dan anak kedua. Kenapa? Karena ketika mereka masih kecil, saya lagi sibuk-sibuknya. Namanya ayah ya. Mungkin awal-awal menikah itu kan lagi merintis segala urusan kan. Sehingga sedikit sekali waktunya buat anak-anak. Saya nggak pernah nemenin mereka sarapan. Saya nggak nganter mereka sekolah. Saya nggak nemenin mereka belajar malam hari. Itu tuh hutang yang menurut saya tuh saya harus bayar. Akhirnya walaupun sekarang saya istighfar atas kekurangan saya secara fatherhood kepada anak, parenting kepada anak, saya harus membayar itu. Sekarang saya bahagiakan mereka, jadi support system saya terbaik mereka. Aisyah butuh apa, Maryam butuh apa, support habis-habisan sampai seolah-olah mereka bisa mendapatkan yang dulu mereka nggak dapatkan. Walaupun nggak pernah sama, tapi setidaknya mereka sekarang udah bahagia. Nah, itu cara kita menebus kesalahan, dan itu dilakukan sama Umar. Ketika Umar masuk Islam, dia nanya, bagaimana cara saya membayar kesalahan saya di masa lalu, wahai Abu Bakar? Nanyanya ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, gantilah keburukan kamu di masa lalu dengan kebaikan kamu di masa sekarang. Jadi kalau dulu Umar itu sering nyakitin orang-orang yang masuk Islam, sekarang dia tebus dengan cara dia justru yang melindungi dan membela orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi itu cara kita menebus. Bukan berarti dosa kita nggak diampuni. Udah, itu urusan dengan Allah udah beres mah. Justru urusan dengan Allah itu cepat banget beresnya. Yang lama itu dengan manusia. Makanya kalau kita bikin dosanya dengan manusia, dampak dosa itu lebih susah untuk dihapus. Kalau kita bikin dosanya kepada Allah, Allah kan baik banget ya, Maha Pengampun. Udah beres, udah.
Paling dampaknya itu ke hati kita yang keras, dampaknya itu ke keberkahan hidup kita, dampaknya itu ke kekhusyuan sholat kita. Tapi itu relatif lebih mudah kita beresin daripada dengan manusia. Karena manusia itu pendendam, sakit hati, susah lupa. Yang dia harusnya ingat dia lupa, yang harusnya dia lupa dia malah ingat. Itulah manusia. Harusnya dia ingat beberapa hal yang baik-baik, malah dia lupa kebaikannya. Yang harusnya dia lupa kekurangan-kekurangan, malah dia ingat banget kekurangannya. Itulah fitrahnya manusia. Jadi untuk masalah dampak, kita memang harus siap dengan konsekuensi dari dosa kita. Ya udah, bayar dosa kita.